Ya, kamu udah pesan ah? Ya, terima kasih. Ya, masih ada lagi? Ada lagi yang mau foto? Silakan. Shalom, selamat siang Bapak Ibu dan saudara sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum peti jenazah dari almarhum Bapak Sisipto ditutup, kita akan memulai ibadah terlebih dahulu. Dan untuk kali ini akan dilayani dari Gereja Bukit Zaitun. Waktu dan tempat saya persilakan. Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara sidang pergabungan yang dikasihi Tuhan. Kami mohon untuk berdiri sejenak. Kita akan masuk dalam doa untuk memulai acara tutup peti pada siang hari ini. Baik, mari saudara akan masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih pada siang hari ini kami bersyukur Tuhan, kami Tuhan diingatkan bahwa manusia satu kali akan mati, dan oleh saudara kami yang sudah dipanggil Tuhan menghiburkan para istri, anak dan cucu semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati sebenarkan pemimpin semacam namamu yang menghiburkan para keluarga yang ditinggalkan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, silakan duduk. Kita akan menyanyikan lagu Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Mengapa kita harus cinta Yesus selamanya? Dialah yang menjadi juru selamat dunia ini. Ya, Yohanes 14:6. Aku inilah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai ke surga tanpa melalui aku. Luar biasa tuh. Ini kunci harga mati harusnya bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Seperti NKRI harga mati. Kami yang percaya Tuhan Yesus, Yesus itu adalah juru selamat harga mati. Iya. Baik, kita akan nyanyikan lagu ini. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya.
Ku mau cinta Yesus selamanya, meskipun badai berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Dari depan katakan ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Dalam ini ada kata yang sangat indah. Apa itu saudara? Ya, kita memanggil Allah kita itu Bapa. Tidak ada yang lain yang memanggil Allahnya itu Bapaknya, saudara. Kita punya Bapa di surga dan Dia mengasihi anak-anaknya. Kita anak-anaknya. Haleluya. Jadi mengapa Tuhan memanggil Bapak? Bapak itu akrab dengan anaknya, saudara. Hubungan Bapak dan anak itu baik. Ya. Oleh sebab itu kita sangat bersyukur kita boleh memanggil namanya Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kami ingin sampaikan, kami tidak memaksa. Kalau yang belum memiliki Yesus, sebab yang membawa kuncinya surga itu Tuhan Yesus, harus lewat Yesus. Ya, barang siapa yang mau percaya itu sangat berbahagia. Kita punya kuncinya surga. Ya. Kalau kamu surga nggak punya kuncinya, nggak bisa. Kuncinya apa? Yesus. Ayo, kita akan nyanyi lagu berikutnya, yaitu lagu nomor 3, Bapak Ibu Saudara. Hidup ini adalah kesempatan. Ya, saya mengingatkan siang hari ini, selama kesempatan ini masih ada, ayo kita percaya kepada Tuhan Yesus. Ayo kita ibadah dengan sungguh-sungguh. Jangan ibadahnya streaming dari saya. Ini waktunya sama Tuhan sudah dibuang. Komplit sudah dipilihkan. Kita datang ke gereja beribadah, bukan dari rumah, saudara. Kalau saudara mau, haleluya. Kalau Tuhan sewaktu-waktu datang memanggil kita, ya bos, siap bos, kita pindah rumah, saudara. Enak, saudara, dari dunia yang penuh susah, penyakit, problem, persoalan keuangan anak orang tua, kita pindah ke surga. No, tidak ada persoalan di surga, luar biasa. Sesuatu panas sungguh-sungguh. Ya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang berlalu. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini
hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan saudara, jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Semua katakan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Depan katakan hidup ini adalah kesempatan. Terima kasih, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Katakan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti waktuku telah habis, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku, haleluya, selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti aku dipanggil pulang, hidup ini pasti masuk surga. Ya saudara ya. Jadi kita ikut yang pasti dan pasti saudara, Yesus juru selamat. Karena di dalam Kisah 12, di bawah kolong langit di atas bumi tidak ada nama yang bisa menyelamatkan kecuali nama Yesus. Haleluya. Oleh sebab itu kita akan memelihara jam ibadah kita. Karena apa saudara? Karena jam kehidupan kita itu ada batasnya, Bapak Ibu saudara. Tidak semua yang tua yang dipanggil Tuhan. Ada masih muda, barusan 51 tahun, anaknya masih kecil-kecil, ya. Tapi Tuhan sudah panggil, waktunya sudah habis. Mari kita berdiri semua, kita punya jam kehidupan diputar sekali. Kehidupan diputar sekali, dan tak seorang pun tahu kapan kan berhenti. Mungkin hari ini, mungkin esok, mungkin nanti, cepat atau lambat, tak seorang tahu. Maaf, nomor 8, dunia jam kehidupan yang bawah. Jam kehidupan diputar sekali, dan seorang pun tahu kapan kan berhenti. Sadarilah kawan, hidup ini tak terulang. Sekarang waktunya yang kau miliki sekarang. Sekarang waktunya, milikilah kasih Yesus.
yang menjadikan hidupmu berarti. Bekerjalah di ladangnya, agar hidup tiada percuma. Bagus, saudara. Kalau selama kita hidup ini kita sudah berbuat apa-apa buat Tuhan, mungkin ada yang jadi petugas besuk, iya, pemerhati. Susah loh nyari petugas besuk, gak bisa ya, iya. Mungkin mau jadi guru sekolah minggu, mungkin ada yang jadi pemimpin PS, atau mendoakan orang-orang yang sakit, mengunjungi rumah-rumah. Itu baik, sudah. Mungkin ada yang menjadi tugas doa. Loh, itu di hadapan Tuhan bagus, sudah. Karena apa? Wahyu 11 ayat 2. Itu orang-orang yang diukur rohaninya, saudara. Luar biasa. Cuma tugas doa itu yang indah di hadapan, asal kita sungguh-sungguh. Mumpung jam kehidupan kita masih dibeli sama Tuhan, kita nggak tahu kapan besok, 1 tahun lagi. Coba kita lihat umur kita, sudah. Saya ini 70-nya kapan dulu? Firman Tuhan kan 70 diberi kesempatan, kalau kuat 80, masuk 90, 10. Coba baru bisa hitung, biar kita nggak santai-santai, sebab jam kehidupan kita ini ada batasnya. Kita nyanyikan lagi. Jam kehidupan diputar sekali, tak seorang pun tahu kapan kan berhenti. Mungkin hari ini, mungkin besok, mungkin nanti, cepat atau lambat, tak seorang tahu. Bila dunia milikilah, kasih Yesus yang menjadikan hidupmu berarti. Bekerjalah di ladangnya, agar hidup tiada percuma. Milikilah kasih Tuhan, terima kasih, dan menjadikan hidupmu berarti. Bekerjalah di ladang, agar hidup tiada percuma. Agar hidup tiada percuma. Sungguhlah kalau kita setia mengiring Tuhan, melayani Tuhan, apa saja yang Tuhan beri talenta kepada kita, sungguhlah tiada percuma. Pada waktu kita habis, sabarlah, hambaku yang baik, masuklah ke dalam tempat yang disediakan oleh Tuannya, yaitu Tuhan Yesus. Luar biasa, saudara. Well done. Silakanlah, masuklah. Kuncinya ada di depan. Nggak tahu di surga mau pakai kunci, aman surga, saudara. Surga yang mungkin nggak pakai kunci, tapi tempatnya sendiri-sendiri. Luar biasa. Tuhan itu menyediakan masa depan kita itu cerah. Ada gereja dinamakan masa depan cerah, itu tahu masa depannya. Orang yang percaya Yesus itu sungguhlah masa depan cerah. Mari Bapak Ibu Saudara, Bapak Yeri dari Nganjuk, dia mohon maju ke depan untuk menaikkan doa untuk firman Tuhan. Sebentar, silakan Bapak maju ke depan. Milikilah kasih Yesus yang menjadikan hidupmu berarti. Bekerjalah di ladangnya, agar
Mari kita satukan hati kita di dalam doa menghampiri tahta anugerah Allah Khalik langit dan bumi. Bapa, kami mengucap syukur untuk siang hari ini. Kami masih mendapatkan kesempatan di dalam perjalanan kehidupan yang akan berakhir ini, untuk kami boleh menghampiri tahta kasih karunia. Bapa, terima kasih karena Allah yang memegang kuasa semua yang hidup, bahkan semua yang sudah ditetapkan batas akhir kehidupannya pada saat kematian menjadi akhir dari perjalanan hidup yang fana di dunia ini. Semuanya ada dalam ketetapan-Mu, semua ada di dalam rancangan-Mu, ya Aba, ya Bapa. Terima kasih Tuhan, sebab firman-Mu memberitahukan kepada kami bahwa hari kematian orang yang dikasihi Tuhan adalah lebih baik daripada hari kelahiran. Terima kasih Tuhan, sebab kami semua telah melewati hari kelahiran kami, dan kami sedang menanti hari di mana kehidupan ini akan berakhir. Biarlah kalau waktu itu tiba menjadi hari yang lebih indah daripada hari-hari hidup yang kami jalani di dunia ini. Terima kasih Tuhan untuk anugerah kemurahan-Mu atas almarhum Osiko yang Tuhan sudah tetapkan batas akhir kehidupannya. Seluruh perjalanan hidup yang dia jalani, kami bersyukur karena Engkau mati di kayu salib bukan untuk orang yang beragama Kristen saja, tapi Engkau mati di kayu salib untuk semua umat manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Engkau datang ke dunia ini bukan untuk membawa sebuah agama, tapi Engkau datang ke dunia ini untuk memberikan sebuah pengharapan hidup kebangkitan saat kematian itu datang. Dan terima kasih Tuhan kalau hamba-Mu boleh menjadi saksi saat-saat terakhir almarhum di dalam perjalanan kehidupannya. Hamba boleh bersyukur karena kemurahan anugerah kasih-Mu itu begitu ajaib dan heran. Terima kasih Tuhan karena semua yang hidup akan meninggal, dan kami pastikan kalau hari itu tiba, kami ada di dalam anugerah kemurahan kasih-Mu Tuhan. Untuk itu biar seluruh kami yang boleh berkumpul hari ini, keluarga, handetolan, sidang pergabungan jemaat Tuhan, tolong kami Tuhan, biar di saat kedukaan ini firman-Mu berkata adalah lebih baik satu hari di rumah duka daripada 1000 hari di tempat yang lain, karena di rumah duka lah kami boleh mengalami berkat Tuhan untuk kami memperhatikan hidup ini, supaya kalau hidup ini kami jalani, kami sadar bahwa hidup ini bukan untuk selama-lamanya. Hidup ini pasti berakhir, dan kalau akhir itu tiba, kami sudah mendapatkan kepastian akan sebuah kehidupan yang kekal yang sudah dikerjakan oleh Kristus Yesus Tuhan, Sang Firman yang telah menjelma menjadi manusia, Allah yang telah menyatakan kasih-Nya datang ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia dari dosa melalui karya penebusan di kayu salib. Biarlah kuasa kayu salib itu yang telah menebus kami, yang telah menyelamatkan kami secara khusus untuk almarhum kakak yang kami kasihi. Terima kasih Tuhan, biar kuasa salib itu juga bekerja buat kami yang masih hidup, supaya kami memastikan kehidupan ini kami ada di dalam kuasa salib itu. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami, urapi firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi seluruh kami sidang pergabungan yang boleh bersama-sama berkumpul hari ini.
seluruh keluarga yang berjuang. Biar melalui kuasa firman-Mu kami mendapatkan lawatan sorga, penghiburan dan kekuatan, terlebih keselamatan yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan. Ini doa kami, ini permohonan kami di dalam berkat nama yang telah diberikan oleh Allah Bapa di sorga kepada kami manusia di bumi ini, olehnya selamat, yaitu di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu beralaskan dan mohonkan doa ini. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara kasihkan Tuhan. Waktu saya serahkan. Selamat siang, saudara-saudara. Selamat bertemu di dalam Tuhan Yesus. Saya akan memberikan sedikit perenungan firman Tuhan. Kiranya firman ini dapat menolong, menguatkan iman kita semua, terutama buat keluarga yang ditinggal. Saya bacakan di dalam Ibrani pasal 9 ayat yang ke-27. Ibrani pasal 9 ayat 27. Demikian firman Tuhan. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Saudara-saudara, kita semua tahu manusia satu kali akan mati, tapi tidak semua tahu atau sadar kematian itu dapat terjadi sewaktu-waktu. Firman Tuhan di dalam Yakobus 4 ayat 14 mengingatkan kita bahwa manusia itu seperti uap yang kelihatan seketika saja lalu lenyap. Semua manusia sewaktu-waktu, jadi dikatakan rata-rata manusia umur 70 tahun, selebihnya itu Tuhan yang tahu. Tetapi berapa banyak belum 70 tahun sudah harus pulang. Saudara-saudara, di dalam 2 Korintus 1 ayat 9 dikatakan, meskipun kita masih hidup, kita harus merasa seolah-olah itu hukuman mati. Meskipun masih hidup, kita harus berpikir sewaktu-waktu kita mati. Saudara-saudara, kalau sewaktu-waktu kita mati, apakah kita sudah siap bertemu Tuhan? Ini yang penting. Apalagi saudara dan saya yang oleh anugerahnya sudah percaya Tuhan Yesus, apakah kita sudah siap bertemu Tuhan? Amos 4 ayat 12, kita harus siap menghadapi. Terjemahan lain mengatakan kita harus bersedia menghadap Tuhan sewaktu-waktu. Sekali lagi saudara, sewaktu-waktu kita nanti. Dan kalau kita nanti, apakah kita sudah bersedia untuk bertemu Tuhan? Oleh sebab itu saudara-saudara, biarlah saudara dan saya, kita harus mengerti dan menyikapi dengan betul tentang kematian. Bagaimana supaya kita bisa mengerti dengan betul tentang kematian? Oleh anugerah Tuhan, saudara dan saya, kita yang sudah belajar dari firman Tuhan dan mengerti tentang kematian. Apa yang dikatakan firman Tuhan tentang kematian? Mazmur 16 ayat 15 dikatakan, berharga di mata Tuhan kematian orang yang dikasihi. Terjemahan lain, amat indah di pemandangan Tuhan matinya orang yang dicintai. Saudara-saudara, kematian di dalam Tuhan, orang yang dicintai Tuhan, itu bukan satu malapetaka, bukan satu musibah, bukan sesuatu yang tidak enak. Firman Tuhan mengatakan, orang yang dicintai Tuhan, kalau dia mati itu berharga, indah. Bahkan di Filipi 1 ayat 21 mengatakan, hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Saudara-saudara, setiap khotbah yang disampaikan oleh pengkhotbah, oleh pendeta, semua ada ayat firman Tuhan dalam itu. Bukan kata-kata khotbah atau pendeta. Oleh sebab itu, saudara-saudara,
oleh anugerah Tuhan, saudara dan saya yang sudah percaya Tuhan Yesus, dia percaya akan firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, kematian itu buat orang yang dicintai Tuhan itu berharga. Itu bukan satu musibah, bukan satu malapetaka, sesuatu yang tidak enak. Oleh sebab itu, keluarga yang ditinggal atau saudara-saudara yang lainnya, jangan engkau terlalu berduka cita. 1 Tesalonika 4 ayat 13 dikatakan, jangan kamu terlalu berduka cita sama seperti orang yang tidak punya pengharapan. Saudara-saudara, kalau ada anggota keluarga kita, suami atau orang tua, istri, anak, menantu, atau teman kita harus mati, harus pulang, Tuhan mengatakan jangan kamu terlalu berduka cita. Sebab apa, saudara-saudara? Sebab saudara dan saya, kita adalah orang-orang yang punya pengharapan. Pengharapan itu Titus pasal 2 ayat 12. Pengharapan yang penuh bahagia. Jumlah lain dikatakan pengharapan yang keberkahan. Saudara dan saya, kita adalah orang-orang yang menanti pengharapan yang penuh bahagia. Apakah itu pengharapan yang penuh bahagia? Yaitu kita mengharap satu kali kelak kalau kita mati, kita ketemu Tuhan dan kita masuk surga. Itulah pengharapan kita. Saudara-saudara, kita masuk di dalam hidup yang sebenarnya sesudah mati. Sebab apa, saudara-saudara? Sebab firman Tuhan juga mengatakan kita hidup di dunia ini, kita cuma sementara. 1 Petrus 1 ayat 17, hidup di dunia ini cuma menumpang. Dan hidup sementara di dunia ini, hidup yang penuh dengan pergumulan. Hidup yang penuh dengan peperangan. 1 Petrus 11. Hidup di dunia sementara ini hidup penuh dengan pergumulan. Pergumulan menghadapi masalah keluarga, pergumulan menghadapi masalah pekerjaan dan keuangan, pergumulan menghadapi masalah kesehatan yang sakit menerus, sembuh, didoakan sembuh sakit, dan masalah pergumulan di dalam hidup ini, saudara. Tapi saudara, berbahagia orang yang mati di dalam Tuhan. Dia sudah telah menghadapi setiap pergumulan hidup di dunia sementara ini. Hidup di dunia sementara ini penuh dengan pergumulan yang melelahkan. Wahyu 14 ayat 13. Orang yang sudah mati, dia sudah berhenti dari segala kelelahannya menghadapi pergumulan hidup yang sementara di dunia ini. Haleluya, saudara. Bahkan saudara, setelah mati, orang yang mati di dalam Tuhan, dia berpindah hidup bersama Tuhan. Orang yang mati di dalam Tuhan, dia hidup dan berhidup bersama Kristus. Itulah hidup yang teramat baik. Persiapan lain, itulah hidup yang jauh lebih baik. Saudara-saudara, semua orang memikirkan bagaimana hidup yang baik. Tapi ingat, saudara-saudara, ada hidup yang teramat baik. Apakah hidup yang teramat baik itu? Bila mana saudara dan saya sudah pergi dan hidup bersama Kristus, itulah hidup yang teramat baik. Percayalah, saudara, ini firman Tuhan, supaya kalau suami kita, bapak kita saat ini sudah ada pergi bersama Tuhan, surat beliau sudah mengalami hidup yang teramat baik. Jadi saudara-saudara, mungkin ada di antara saudara siang hari ini yang belum percaya dan mau menerima Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Percayalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka engkau akan diselamatkan. Kisah Rasul 16 ayat 31. Bukan hanya kita sendiri yang selamat, tetapi sekeluarga juga diselamatkan. Percayalah Kristus, maka engkau semua diselamatkan. Saudara, oleh anugerah Tuhan, saudara dan saya yang sudah percaya Tuhan,
kita juga sudah belajar dari firman Tuhan. Meskipun kita sudah percaya Tuhan, tidak otomatis selamat. Mengapa saudara? Sebab kita masih hidup. Kecuali ada satu cerita di dalam Alkitab, penjahat di sebelah salib Yesus. Waktu dia percaya Tuhan Yesus, Yesus mengatakan, pada hari ini juga engkau bersama-sama aku di Firdaus di sorga. Sudah penjahat itu langsung mati. Tapi saudara dan saya, setelah kita percaya Tuhan Yesus, kita tidak langsung mati, kita masih hidup. Dan Tuhan pesan kepada kita, Filipi 2:12, kerjakanlah selamaku itu dengan takut dan gentar. Memang kalau kita percaya Yesus, Tuhan menjanjikan keselamatan yang kekal di surga. Tetapi Tuhan bilang, kerjakanlah keselamatan itu dengan takut dan gentar. Apa maksudnya? Maksudnya untuk memperoleh janji keselamatan dari Tuhan itu satu proses, satu perjalanan. Di dalam perjalanan kita untuk memperoleh janji keselamatan dari Allah, manusia itu masih bisa jatuh dalam dosa. Dan ingat terus, semua pasti ngerti, semua pasti tahu. Kalau ada dosa, kalau mati, tidak bisa masuk surga. Wahyu 21 ayat 20. Segala yang najis, kekejian dan dosa tidak ada di dalam surga. Oleh sebab itu, saudara-saudara, setelah kita percaya Tuhan Yesus, kita belajar firman Tuhan. Kalau hidup ini ada dosa, kita segera minta ampun, bikin beres. Jangan berbuat dosa. Memang semua manusia masih bisa berbuat dosa. Kita belum sempurna, tapi setidaknya kalau kita mengerti dan kita belajar dari firman Tuhan, Roh Kudus akan memberi kita pengertian dan kekuatan untuk kita bisa selalu hidup benar, hidup dalam kesucian, tidak sampai jatuh dalam dosa. Sebab sekalipun orang itu sudah percaya Tuhan Yesus, kalau dia ada dosa pada saat terakhir mati, tidak berguna. Haleluya. Saudara-saudara, oleh anugerah Tuhan, saudara yang sudah percaya Tuhan Yesus, bahkan saudara sudah belajar firman Tuhan sampai mengerti. Belum cukup kalau kita mengerti, kita harus mentaatinya. Sebab bukanlah orang yang berseru Tuhan itu yang masuk ke dalam surga, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapa itu yang masuk surga. Matius 7 ayat 21. Ini ayat terakhir. Mari saya ingin ke saudara untuk menyanyi nomor 9. Banyak perkara yang tak dapat mengerti. Seringkali kita sudah mengerti firman, tapi kadang-kadang kalau kita belajar lebih banyak firman Tuhan, kita masih banyak yang belum mengerti. Allah sangat peduli kepada orang-orang yang ingin belajar akan firman Tuhan. Nomor 9 kita menyanyi, mungkin saudara dibandingkan semua, kita menyanyi pujian ini. Banyak perkara yang kita dapat mengerti, tapi Allah akan memberi pengertian. Allah peduli kepada orang yang ada kemauan untuk belajar firman Tuhan sampai mengerti, dan setelah mengerti kita baru bisa melakukan firman Tuhan. Perkara yang tak dapat mengapa harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang kusimpan dalam hati, tiada tanpa Allah peduli. Saudara pendeta, mari contohkan doa. Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Terima kasih Tuhan, kami tahu sesuai janji firman-Mu, satu orang diselamatkan, seluruh keluarga pun
Engkau akan bekerja menyelamatkan. Saat-saat terakhir Tuhan, Kau sudah utus hamba-Mu untuk memberitakan kabar keselamatan, untuk memberitakan kabar pengampunan, untuk memberitakan kabar surga yang itu indah. Kami tahu Tuhan, kesempatan saat terakhir untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru pribadi adalah satu hal yang luar biasa. Seharusnya kami Tuhan yang belum percaya kepada-Mu masuk dalam neraka, masuk dalam siksaan, masuk dalam api neraka yang begitu menyakitkan, begitu mengerikan, begitu keji. Tapi karena anugerah-Mu Tuhan, Engkau kirimkan hamba-Mu untuk mengutus, untuk memberitakan firman-Mu. Dan almarhum boleh dalam hatinya mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat janji firman-Mu yang juga Engkau genapi, dan Engkau menolong Tuhan sehingga seluruh keluarga besar supaya sungguh-sungguh di dalam Engkau, sehingga mereka tidak hanya sekedar masuk surga saja, tapi boleh menerima pahala yang sebesar-besarnya untuk boleh masuk tempat sukacita yang senang selama-lamanya. Tidak ada lagi air mata, tidak lagi duka cita, tidak lagi kematian. Terima kasih firman-Mu sudah Engkau sampaikan, biar ini menerangi langkah-langkah hidup kami, bahwa surga tempat yang kudus, surga tempat yang suci dan mulia, hanya orang-orang yang sudah Engkau kuduskan oleh darah-Mu Tuhan yang layak boleh masuk dalam kerajaan surga. Terima kasih, biar firman-Mu menerangi kami, membawa kami kepada jalan kebenaran-Mu. Bentar tapi ini akan ditutup Tuhan, dan Engkau terus menolong secara penghiburan nanti malam, besok, dan pemakaman hari Sabtu, sehingga semua bisa dikerjakan, jalankan dengan sebaik-baiknya. Roh Kudus, Engkau kekuatan kami, Engkau penghiburan kami, Engkau menolong keluarga yang ditinggalkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon semua doa ini. Haleluya, haleluya, amin. Sekian pada penutupan ini sampai sini, dan kita jangan pada kita. Terima kasih kepada Bapak Pendeta yang sudah dan tim yang sudah memberikan dan membagikan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini bisa menjadi pembelajaran buat kita, agar kita selalu setia kepada Tuhan, setia pilih Tuhan sampai saatnya kita dipanggil pulang. Selanjutnya, saya persilakan keluarga untuk memberikan minyak wangi, didahului oleh Bapak Pendeta, dilanjutkan oleh istri dan anak-anak serta cucu dari almarhum. Ya, jangan kena wajahnya ya. Bergantian sedikit-sedikit. Anaknya lagi ya, menantu. Mari kita tundukkan kepala dan kita satu pujian hidup ini adalah kesempatan. Ayo jalan terus jalan langsung. Jangan kena wajahnya. Ayo.
Iya, terus. Ya. Terus. Ya. Jangan kena wajahnya, dikit-dikit aja. Yuk, jalan terus ya. Jalan terus. Ayo silakan untuk saudara-saudara, para family suka maju untuk memberikan minyak wangi. Ayo silakan saudara-saudaranya bisa maju. Jangan kena wajahnya ya, dikit-dikit. Jangan sia-siakan waktu yang Ya, jangan kena wajahnya ya. Jangan kena wajahnya ya. Dikit-dikit aja, bergantian. Ada lagi? Ada yang mau kasih minyak wangi? Silakan maju. Masih ada lagi yang mau kasih minyak wangi? Sudah? Terima kasih apapun yang saya bila kuasa kasih segala sesuatu Iya, silakan sebelum peti ditutup. Silakan untuk istri, anak, menantu, cucu bisa mendekat pada peti jenazah. Terima kasih Tuhan.
Mari silakan, ayo istri, anak, menantu bisa mendekat ke peti jenazah dulu sebelum peti ditutup. Kita akan melakukan prosesi selanjutnya. Sebagai kami kemudian dari Pak Pendeta dan lain silakan Bapak Pendeta bisa melakukannya terlebih dahulu disusul oleh anak-anak saudara kandung almarhum. Silakan tolong kita menuangkan masalah ini. Ayo tolong anak lakinya ya bisa maju dengan istrinya, menanti Menuangkan secara berhadiah bisa berhadiah. Tolong dari bantuan juga dari almarhum. Maka dari keluarga kerabat famili lainnya dengan kehormatan kami cara berbagai ini dari satu cucunya sekarang misalnya dari kehormatan kami. Mungkin dari keluarga ini anak saudara almarhum bisa menghabiskan kisahnya yang ada. Saat itu bersama dari anak saudara almarhum. Sekarang petugas AGABI. Ya, Bapak Ibu, kami beritahukan bahwa nanti pukul 19.00 ada ibadah penghiburan. Juga besok malam pukul 19.00 kita akan melaksanakan malam penghiburan juga. Dan pada hari Sabtu pukul 9.30 kita akan mengadakan ibadah pemberangkatan jenazah. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dan tolong dulu tinggalkan ruangan berdoanya yang sampai ada yang tertinggal di dalam ruang di dalam ruang dulu.
Buat Bapak Ibu Saudara yang mau mengikut acara waktu juga untuk unik bisa segera menuju ke dalam masing-masing dan tolong di dalam ruangan dicek kembali barang bawaannya, jangan sampai ada yang tertinggal. Jika ada barang di rumahnya akan menjawab masing-masing. Oke, itu besar buat foto apa dulu? Baik, sekali lagi banget ya. Ya. Ini sama ini nih.
Tinggal
Berarti Pak Prapat Iya, Kit. Ya, balik ya. Ya. Pasang, balik pasang.
Ayo. Halo, nggak apa-apa.
Terima